Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Jangan Berputar di Lingkaran. Jangan berputar di lingkaran. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal ke-8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud meredakan hatimu dan mencoba atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, secara tidak disadari bahwa kehidupan kami tatkala kami tidak merendahkan hati, tatkala kami tidak berpegang pada perintah-Mu, kami menjadi seperti bangsa Israel yang berputar-putar di lingkaran padang gurun selama 40 tahun. Dan kemudian bangsa Israel tidak mengoreksi diri, yang dilakukannya justru menyalahkan Tuhan, menyesali mengapa meninggalkan Mesir, dan harus ada kemudian di padang gurun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, jangan berputar di lingkaran. Ada yang boleh berputar di lingkaran. Kalau sahabat seperjalanan itu ada ujian SIM A atau SIM C atau SIM B, itu ada namanya ujian berputar di lingkaran. Harus bisa berputar di lingkaran, di angka 8 biasanya. Itu namanya 2 lingkaran, di sana putar terus. Kalau Anda sahabat seperjalanan bisa menyelesaikannya dengan ujian-ujian yang lainnya, maka Anda lulus punya surat izin mengemudi dengan kendaraan SIM A untuk mobil, SIM C untuk motor, dan seterusnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berjalan, kita berjuang ingin kepada satu tujuan, ternyata kita berputar-putar di lingkaran. Apa yang dilakukan oleh kita berarti tidak memiliki hasil, tidak memiliki manfaat, dan tidak mencapai tujuan. Tenaga dikeluarkan, dana dikeluarkan, perjuangan dikeluarkan, namun tidak mendapatkan hasil. Kembali lagi ke titik awal, kembali lagi ke titik awal, dan kembali lagi ke titik awal. Itu yang dikatakan berputar di lingkaran. Ada yang bertanya, mengapa bahwa bangsa Israel itu harus berputar-putar selama 40 tahun? Kalau dari Mesir ke tanah Kanaan itu kira-kira kalau jalan lurus itu berapa jauh? Kalau Alkitab mengatakan sampai berputar-putar, sesungguhnya berarti tidak sampai 40 tahun. Mungkin bisa 2 minggu atau 1 bulan. Anda bisa melihat di peta Alkitab berapa jarak jauh kalau naik unta ataupun berjalan kaki. Jadi bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dengan bimbingan Musa, yang menjadi pertanyaan mengapa harus 40 tahun. Kalau di dalam Alkitab yang kita baca tadi dalam Ulangan pasal ke-8 ayat yang kedua, ada 2 hal yang membuat bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun, berputar di lingkaran 40 tahun. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Yaitu bangsa Israel tidak punya kerendahan hati. Yang kedua, bangsa Israel tidak berpegang pada perintahnya. Kerendahan hati dan berpegang kepada perintahnya itu kait-mengaitnya dekat. Kalau dikatakan 2 itu jadi 2. Kalau dikatakan 1 jadi 1. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia pasti rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, dia tidak mau diajar oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan. Jadi ayat ini luar biasa. Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji atau mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang ada di dalam hatimu itulah yang membuat engkau berputar-putar 40 tahun atau engkau keluar dari Mesir, perjalananmu menjadi lancar sampai kepada tujuan yang bernama Kanaan, tempat yang begitu subur, begitu banyak buah-buahan, begitu banyak tanah yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang mencukupi seluruh kebutuhan orang yang tinggal di Kanaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sebuah pertanyaan,
Pandemik ini, COVID-19 ini, masalah ini, persoalan yang ada di sekitar kita, apakah sesungguhnya mari kita merefleksi diri. Apakah kita jangan-jangan seperti bangsa Israel yang sedang berputar-putar di padang gurun, berputar di lingkaran selama 40 tahun? Memang kita tidak punya jawabannya. Namun alat ujinya sederhana sekali. Apakah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan itu masih ada pada kita atau sudah meninggalkan kita? Apakah kita masih berpegang pada perintahnya? Jikalau kerendahan hati sudah hilang dari kita, memegang perintahnya sudah hilang dari kita, berkemungkinan besar bahwa kita semua adalah bangsa Israel di zaman ini, di abad ini, yang sedang berputar-putar 40 tahun tidak sampai-sampai kepada Kanaan. Sehingga dengan demikian sahabat yang seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian ini biarlah kita menjadi sebuah pembelajaran di dalam diri kita. Sekalipun kita di padang gurun, Tuhan mengatakan, Tuhan masih mengirimkan mana yang datang dari surga, yang dikirimkan untuk memberi makan bangsa Israel. Tatkala lapar, tatkala haus, Tuhan masih memberikan air, sebagaimana Musa mengetuk batu 2 kali, dan keluarlah air yang mencukupkan kebutuhan minum daripada bangsa Israel. Di padang gurun sekalipun, tatkala kita berputar 40 tahun, Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita. Tabut perjanjian Allah itu berjalan di depan, mendahului kita. Diangkat oleh imam-imam, dan tiang awan itu memimpin bangsa Israel pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk menjadi penerang dan penghangat. Jadi pada prinsipnya, kita rendah hati, kita taat atau tidak taat kepada perintahnya, Tuhan tetap memelihara kita. Ini yang luar biasa, kita perlu pelajari bersama. Sahabat seperjalanan. Jadi kita rendah hati atau tidak rendah hati, kita taat kepada perintahnya atau tidak taat kepada perintahnya, Tuhan tetap memelihara kita. Baik di padang gurun maupun juga Tuhan membawa kita kepada Kanaan. Yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah bagaimana kita tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu bangsa Israel tidak punya kerendahan hati. Kebiasaannya selalu melawan Tuhan, merasa lebih tahu dari Tuhan, merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Mau mengatur Tuhan dan tidak mau diatur Tuhan. Mau mengarahkan Tuhan dan tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Itu sifat bangsa Israel. Itu yang membuat bangsa Israel berputar-putar di lingkaran selama 40 tahun di padang gurun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat kita merasa pada saat ini, boleh dikatakan kita sedang ada di padang gurun. Tuhan tetap mengirimkan mana, makanan buat kita. Tuhan tetap memberikan air minum kepada kita. Lewat ketukan tongkat daripada Musa yang di dalam kuasa Tuhan memberikan kepada kita air minum. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi refleksi kita. Bila kita tetap berjuang, tidak hanya terhindar daripada berputar di lingkaran di padang gurun, namun punya kerendahan hati dan hati yang terus taat kepada perintahnya. Kita terus membuka diri untuk dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya aku mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Biarlah di dalam hati kita hanya ada kehendak Allah. Biarlah di dalam hati kita ada ketaatan kepada Tuhan. Biarlah di dalam hati kita sepenuhnya kita mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kita tidak terlalu lama berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Agar Tuhan membawa kita lebih cepat sampai kepada Kanaan, sebuah tanah yang subur. Dan kita berdoa, pandemik ini memang padang gurun. Kita berdoa agar cepat berlalu dan kita boleh memasuki tanah Kanaan, kehidupan yang kembali normal dan diberkati oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, masalah, persoalan dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bapa yang di dalam surga, tolong kami semua agar kami punya kerendahan hatian dan hati yang taat kepada perintah-Mu. Sehingga kami tidak berlama-lama di padang gurun berputar-putar seperti bangsa Israel. Agar kami cepat memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, lepas daripada pandemik dan juga kesulitan masalah sakit penyakit yang ada ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Ingatlah, jangan berputar di lingkaran. Miliki hati yang rendah, miliki kerendahan hati, dan hati yang penuh dengan taat kepada perintahnya. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.